Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Sari dengan NIM 12320201995. Saya akan menjawab soal dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, saya di sini akan menjawab soal-soal tentang filsafat pendidikan Islam. Yang pertama itu soalnya tentang apa itu filsafat pendidikan Islam dan ruang lingkupnya. Baik, filsafat pendidikan Islam itu semacam pemikiran mendalam yang ngebahas soal gimana pendidikan seharusnya menurut Islam. Yang pertama itu ada dari mulai tujuan, metode, sampai nilai-nilai yang dipegang. Ruang lingkupnya itu luas banget. Yang pertama seperti kayak dari soal tujuan hidup manusia menurut Islam, peran guru, metode ngajar, sampai kurikulum yang gak cuman ngejar dunia doang tapi juga mengejar akhirat. Terus soal nomor 2, apa fungsi filsafat Islam buat pendidikan Islam? Filsafat Islam itu bantu kasih dasar pemikiran dan arah buat pendidikan Islam. Jadi, pendidikan itu nggak asal ngajar doang, tapi ada makna dan nilainya. Misalnya, ngasih pemahaman kalau belajar itu ibadah dan ilmu itu buat memperbaiki diri dan masyarakat. Terus soal nomor 3, aliran filsafat pendidikan Islam apa yang paling relevan di zaman sekarang, yaitu ada aliran rekonstruksionalisme. Islam kayaknya sih paling cocok ya dari zaman sekarang, soalnya aliran ini ngajak kita buat nggak cuman ngikutin tradisi saja, tapi juga mikir dan menyesuaikan sama zaman sekarang tanpa ninggalin nilai-nilai Islam. Jadi pendidikan itu bisa tetap Islam tapi enggak ketinggalan zaman gitu. Selanjutnya nomor 4, apa pengertian dan pentingnya filsafat pendidikan Islam. Baik, pengertiannya itu pengertiannya sih ya pemikiran mendalam tentang pendidikan dalam pandangan Islam itu pentingnya. Biar kita nggak asal ngajar tapi tahu tujuan dan nilai dari pendidikan Islam tersendiri. Filsafat itu bantu nyambungin antara wahyu atau agama dan akal pemikiran dalam proses belajar. Terus selanjutnya di nomor 5, pertanyaannya itu sebutkan 3 aliran filsafat pendidikan Islam dan tokohnya. Yang pertama itu ada perennialisme Islam. Tokohnya itu dari Imam Al-Ghazali. Fokusnya ke nilai-nilai abadi dan keilmuan klasik. Terus yang kedua ada progresivisme Islam. Tokohnya itu ada Syekh Naqib Al-Atas. Fokusnya itu ke pengembangan diri dan kritis. Terus yang terakhir ada esensialisme Islam, yaitu tokohnya Ibnu Sina, fokus ke ilmu dasar dan logika yang kuat. Selanjutnya di soal nomor 6 itu tentang keunggulan pendidikan Islam dibanding Barat. Baik, saya menjawab, pendidikan Islam itu holistik, nggak cuman ngasih otak tapi juga hati dan akhlak. Kalau Barat itu kebanyakan itu fokus ke sains dan teknologi saja. Islam itu nyatuin antara akal, ruh dan nilai-nilai ilahiyah. Jadi nggak cuman pintar tapi juga benar secara moral. Seperti itu. Terus nomor 7, soalnya itu gimana pandangan tentang integrasi keilmuan atau agama dan sains. Menurutku itu penting banget ya. Nggak bisa agama dipisahkan dari sains. Ilmu agama kasih arah dan sains kasih alat.
Kalau dua-duanya itu jalan bareng, kita bisa dapat pendidikan yang seimbang, ngerti hakikat hidup dan bisa ngebanggain dunia juga gitu. Baik, di soal nomor 8, di mana posisi Tuhan dalam pendidikan Islam. Nah, Tuhan itu pusatnya. Tuhan itu pusat ya. Semua proses pendidikan itu berjuang buat mendekatkan diri ke Allah gitu. Dari belajar, jadi belajar itu bukan cuman buat cari kerja, tapi juga buat jadi hamba yang baik, yang punya ilmu dan amal. Terus dari nomor 9, soal nomor 9, apa pandangan kamu tentang alam dan kaitannya dengan pendidikan Islam? Baik, saya akan menjawab, alam itu kayak buku terbuka dari Allah. Lewat belajar tentang alam, kita bisa makin ngerti gitu kebesarannya. Jadi pendidikan Islam itu ngajak kita buat cinta ilmu pengetahuan dan juga lingkungan, karena alam juga ciptaan Allah. Terus dari soal nomor 10, soalnya itu hakikat pendidikan dan karakter yang harus dimiliki. Baik, saya akan menjawab, pendidikan itu enggak cuma ngajar, tapi juga jadi teladan, harus punya akhlak baik, sabar, bijak, terus punya niat yang lurus. Jadi bukan cuma transfer ilmu, tapi juga transfer nilai. Selanjutnya di soal terakhir ya. Sifat peserta didik itu gimana? Baik, saya akan menjawab. Peserta didik idealnya itu rendah hati, haus ilmu, sopan sama guru, dan punya semangat buat berkembang. Nggak cuman hadir di kelas gitu, nggak cuma cukup hadir di kelas, tapi juga aktif nanya dan cari tahu. Dan yang paling penting itu punya niat besar, punya niat belajar karena Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo.